Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat-sehat aja di tengah pandemi ini. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, kemudian makan yang sehat, minum vitamin supaya badannya tetap fit semua, tetap bugar, dan gak mengganggu aktivitas trading atau investasi kita. Karena kan sekarang juga lagi pandemi, jadi ya sesibuk apapun kesehatan harus nomor satu. Nah, seperti yang kalian lihat di layar kalian sekarang, kita hari ini bakal ngebahas tentang saham Teens, yang ini juga salah satu saham yang banyak di request untuk dibahas analisa teknikalnya oleh followers di Instagram gua. Jadi sebelumnya untuk kalian yang belum follow Instagram gua, kalian bisa langsung follow aja di Jovi777 karena biasanya gue akan aktif sharing seputar saham, kemudian update-update seputar beberapa saham yang secara teknikalnya itu menarik. Nah, ini biasanya akan gue share di sini, jadi mungkin gue nggak bahas di YouTube dan biasanya akan lebih cepat juga supaya kalian nggak ketinggalan info untuk eh, ketika pembukaan di market di hari berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh sih yang kemarin habis di share. Itu ada MMLP kalau kalian lihat di sini ya. Ini gue nggak akan buka. Ini kan dia dalam bentuk falling wedge dan per hari ini tanggal 7 Desember itu MMLP-nya udah breakout dari falling wedge udah naik 10% kayak gitu. Nah, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung bahas aja ke inti dari video hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai analisa teknikalnya, kita akan lihat dulu sebenarnya secara jangka panjangnya itu saham dari Teens ini dia lagi dalam fase apa sih? Apakah dia bullish atau mungkin dia sideways atau downtrend? Nah, kita lihat ya. Jangka pendeknya ini mungkin ini lebih cenderung ke sideways ya. Jadi kurang lebih area sidewaysnya ini ada di sini. Ya, area sidewaysnya di sekitaran 1375 sampai 1765 atau 1900-an. Nah, kayak gitu. Ini untuk jangka pendeknya dia masih sideways ya. Kemudian kalau untuk jangka yang lebih panjang, kita coba aja cari di time frame yang satu mingguan supaya lebih kelihatan jelas. Nah, ini kalau kalau gua zoom out kayak gini udah kelihatan lah ini dalam time frame yang sangat panjangnya itu dia ada di area sideways ini untuk time frame yang jangka panjangnya. Tapi kalau jangka menengah sih sebenarnya dia sekarang masih masih dalam fase bullish sih sebenarnya. Jadi ini memang dia kemarin kan lagi habis naik kayak gini ya. Kemudian ya sekarang dia mungkin lagi konsolidasi, kemudian lagi ngebentuk yang namanya fase sideways kayak gitu. Nah, kenapa sih kita harus tahu dia sebenarnya sekarang lagi fase apa? Dalam jangka pendeknya fase apa, dalam jangka menengahnya fase apa, kemudian jangka panjangnya fase apa. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kita cuma pengen tahu aja sih. Kalau misalnya kayak kita tahu nih sekarang dia jangka pendeknya lagi fase sideways. Nah, otomatis trading plan kita itu adalah yang paling bagus adalah kita tunggu harga ketika dia sampai ke sekitar support, kita masuk, terus nanti untuk taking profitnya ketika dia udah dekat-dekat di area resistance itu kalau untuk sideways kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk downtrend ya kita mungkin lebih menghindarin dulu kalau misalkan dia ternyata sahamnya downtrend. Nah, kalau untuk uptrend mungkin kita lebih harusnya sih lebih enak kalau uptrend ya. Jadi kita tinggal tentuin aja titik supportnya mau masuk di mana. Toh dia juga masih uptrend jadi harusnya itu bakal lebih enak juga untuk trading atau invest ya. Nah, jadi itu adalah fungsi kenapa kita harus tentuin dulu trend dari saham ya. Nah, eh, sekarang kita mau lihat ya sebenarnya masih ada potensi nggak sih untuk si Tins ini supaya dia bisa breakout dari area apa namanya nih dari area sideways ini. Ini kalau sekilas saja kita lihat di sini kan sebenarnya ada ini ya kurang lebih kayak gini ya. Nah, di sini kan dia lagi ngebentuk triangle ya. Dan ini memang triangle itu kalau dalam jangka panjangnya sih dia sekarang sebenarnya masih belum breakout. Nah, kalau menurut gue pribadi lebih wise-nya itu, lebih bijaknya itu adalah ketika kita coba aja tunggu ketika dia karena kan ini sideways juga ya.
bagaimanapun juga ini kan sideways ya, kita tunggu aja coba sampai dia ke sekitaran area sini, jadi ke sekitaran 3800-an. Kemudian kalau misalkan dia nggak breakdown, nggak jebol, itu kita masih bisa hold. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 1300-an ini, ya udah mau nggak mau, mungkin harus di cut loss dulu kalau menurutku pribadi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia masih tahan di area sini, di area kotak ini, yaudah kita hold dulu aja. Palingan dia mungkin bakal sideways kayak gini sampai akhirnya dia baru bisa breakout ke atas. Sebenarnya sih kalau untuk di sini gue masih lumayan yakin kalau dia bisa breakout ke atas, cuman sekali lagi selama patternnya itu belum breakout, itu kalian kita nggak bisa asumsiin kalau patternnya bakal valid kayak gitu. Jadi tetap seperti biasa, kalau misalkan mau trading di saham yang patternnya belum jadi, belum valid, itu ada dua strategi. Yang pertama, bisa mulai cicil dulu, kemudian kalau misalkan dia jebol dari supportnya, patternnya udah nggak valid, itu mau nggak mau buang barang, atau tunggu sampai dia breakout dari pattern dari sini, dari resistance dari sini, dan ketika dia udah breakout, kemudian dia uh, tahan di garis trend lainnya, terus kemudian dia bisa naik lagi, itu baru kita masuk kayak gitu. Jadi ada dua strategi. Yang pertama itu adalah dicicil dulu selama dia masih dalam area pattern, atau yang kedua kita buy on breakout aja. Jadi kalau buy on breakout sih itu harusnya lebih, secara waktu kita nggak usah nunggu terlalu lama ya, karena kan dia udah breakout. Kalau biasanya sih kalau sideways lama banget, terus ketika dia breakout itu harusnya lumayan kenceng dan naiknya juga lumayan cepat, biasanya sih seperti itu. Nah, jadi untuk strategi tradingnya nanti kalian tentuin aja sendiri. Palingan gue cuma bisa kasih tahu untuk area supportnya. Untuk area support kecilnya ini sebenarnya ada di sini sih. Jadi untuk di sini risknya nggak terlalu gede ya. Jadi area kecilnya itu ya mungkin 1370 lah. Kalau misalkan anggaplah dari harga sekarang di 1555, itu kalau tembus 1350, anggaplah cut loss ya sekitaran 10%-an cut loss ya kayak gitu. Jadi nanti kalian tentuin aja sendiri strateginya mau kayak gimana, dan semoga sih dia bisa breakout dalam waktu dekat. Apalagi kan ini udah mulai bulan-bulan Desember ya, semoga aja di sini bisa kena efek dari window dressing kayak gitu dan semua orang bisa cuan bareng di saham ini. Oke, sampai di sini aja video pembahasan untuk TINS kali ini. Kalau misalkan kalian ada request atau masukan, silakan komen aja di video ini, atau kalau misalnya kalian mau request saham, kalian juga bisa request melalui Instagram gua. Jadi kalian langsung komen aja di postingan ini, komen di sini ya, misalkan kalian mau bahas saham apa, misalkan mau bahas saham friend ya kalian komen aja bahas friend dong gitu. Nah, nanti gua akan kumpulin semua komen-komen kalian di Instagram ataupun di YouTube supaya bisa gue jadiin konten di video-video berikutnya atau konten di Instagram gue kayak gitu. Nah, terakhir, kayak biasa, kalau misalkan untuk kalian yang baru nemuin channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Kalau misalkan kalian merasa pembahasan gue menarik, kemudian kalian juga merasa ini bisa bermanfaat untuk kalian ataupun untuk teman-teman dan saudara kalian, jangan segan-segan untuk bantu share informasi ini ke mereka supaya semuanya bisa dapat informasi yang sama dan bisa cuan bareng di saham ini. Oke, sampai jumpa semuanya di video berikutnya. Salam profit.